Audio Jungle. Audio Jungle. Tahlilan itu artinya zikir yang kita baca untuk membantu orang yang meninggal. Orang Wahabi mengatakan sesat, bid'ah, tidak ada dasarnya. Itu jelas kekeliruan yang fatal. Karena zikir untuk orang yang meninggal itu pertama kali yang mengajarkan, meneladankan, memberikan keteladanan justru baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Audio Jungle. Sejarahnya begini, pada tahun ke-5 Hijriah, orang-orang Yahudi memprovokasi suku Quraisy dan beberapa suku Arab di sekitarnya untuk berkoalisi menyerbu kota Madinah tahun ke-5 Hijriah. Akhirnya terkumpul sekitar 10.000 tentara menyerbu kota Madinah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menghadapi serbuan Quraisy ini maka membuat strategi bertahan dengan menggali parit sekitar kota Madinah. Digali parit, karenanya disebut dengan perang Khandaq karena strateginya pertahanan menggunakan galian parit. Setelah orang-orang musyrik itu ya mengepung kota Madinah pada tengah malam yang gelap gulita dan kedinginan, Allah mengirimkan badai gurun, angin kencang, sehingga tenda-tenda mereka itu tercabut dari tanah. Api-api yang mereka gunakan untuk gelapnya malam, untuk menerangi, semuanya padam. Akhirnya orang-orang musyrik pulang. Setelah pulang dari situ, nah pada waktu perang Khandaq itu ada seorang sahabat, pimpinan sahabat Ansor, namanya sahabat Sa'ad bin Mu'adz, itu terkena luka yang serius dan mengalami pendarahan. Setelah selesai dari perang Khandaq, lalu Rasulullah SAW beserta para sahabat segera mengepung benteng orang-orang Yahudi Bani Quraidah di kota Madinah. Mengapa orang Yahudi Bani Quraidah melakukan pengkhianatan, berkoalisi membantu orang-orang musyrik? Padahal antara Yahudi dengan umat Islam waktu itu terjalin perjanjian yang diteken dalam piagam Madinah. Setelah dikepung oleh Rasulullah SAW bersama umat Islam, akhirnya Yahudi ini menyerah dengan proses meminta arbitrase, keputusan hukum kepada Sa'ad bin Mu'adz. Akhirnya Sa'ad bin Mu'adz ini dibawa pakai tandu karena beliau pendarahan serius. Sampai di Bani Quraidah, sahabat Sa'ad bin Mu'adz ini mengeluarkan keputusan bahwa orang-orang Yahudi Bani Quraidah yang laki-laki yang sudah baligh, waktunya bisa berperang, itu dibunuh. Sedangkan yang sisanya dijadikan tawanan dan dijadikan budak pada waktu itu. Setelah peperangan Khandaq usai, kemudian Bani Quraidah selesai, Sa'ad bin Mu'adz kemudian pulang dan meninggal dunia akibat pendarahan pada waktu perang Khandaq itu. Pendarahan yang luar biasa waktu itu. Nah, setelah Sa'ad bin Mu'adz ini wafat, maka dikisahkan oleh sahabat Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu an, seperti diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Al-Hakim At-Tirmidzi, diriwayatkan juga oleh Hannad bin As-Sari dalam kitab Az-Zuhud, diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam Itsbatu Adzabil Qabr dan lain-lain. Kata sahabat Jabir, kharajana ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yauman ila Sa'd bin Mu'adz yauma tuwfi. Kami pergi bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari menuju kediaman Sa'ad bin Mu'adz pada hari ia meninggal dunia.
Falamma shalla alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thumma dufina wa suwiya alaihi turab. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan sholat jenazah bersama para sahabat, lalu jenazahnya dikubur dan kuburnya ditutup rata dengan tanah, jalas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fawqa qabri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih duduk-duduk di atas kuburan. Faqal subhanallah tawilan. Lalu beliau membaca subhanallah dalam waktu yang lama. Fasabbahna ma'ahu. Para sahabat juga ikut baca subhanallah. Thumma qala Allahu akbar. Lalu Rasulullah membaca takbir Allahu akbar. Fakabbarna ma'ahu. Para sahabat juga baca Allahu akbar. Dalam satu riwayat Rasulullah membaca la ilaha illallah dan seterusnya. Nah, falamman sarafa, ketika Rasulullah berhenti selesai baca, qilalahu, sebagian sahabat bertanya, ya Rasulullah malaka tusabbihu fatukabbir. Hai Rasulullah, mengapa engkau baca subhanallah dan baca Allahu akbar, baca takbir, tidak seperti biasanya langsung pergi? Apa jawaban Rasulullah? Rasulullah SAW menjawab, laqad tadayaqa ala hadzal abdi shalih qabruhu. Hamba Allah yang soleh ini tadi benar-benar dijepit oleh kuburannya. Hatta khasyitu alla yufarraja'an. Aku khawatir dia tidak dilepaskan dari jepitan kubur. Karenanya beliau bersama para sahabat membaca zikir lama sekali, hatta farrajallahu an, hingga Allah melepasnya dari jepitan kubur. Nah, berdasarkan hadis ini, zikir yang kita baca untuk orang meninggal itu bermanfaat. Bayangkan, sahabat Sa'ad bin Mu'adz saja, beliau orang soleh berdasarkan kesaksian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan yang mensolatkan juga beliau, Rasulullah bersama para sahabat, dan beliau wafatnya karena pendarahan akibat perang bersama Rasulullah dalam perang Khandaq. Itu dijepit oleh alam kubur. Untuk melepasnya perlu dibacakan zikir, apalagi orang-orang yang levelnya di bawah para sahabat, tentu sangat butuh untuk dibacakan tahlilan, dibacakan zikir. Nah, ini tentang kisah sejarah tahlilan, zikir tahlil yang menjadi tradisi umat Islam, khususnya warga Nabi. Audio Jungle. Yasinan, apakah orang yang termasuk ahli surga yang masuk terakhir? Tahlil adalah ibadah kepada Allah SWT kalau mengucapkan la ilaha illallah, ya. Membaca Yasin bagian dari ayat Al-Quran. Tidak ada sesuatu yang salah di situ. Tapi kalau yang dimaksud di sini adalah orang membaca zikir kalau acara kematian, misalnya dihubungkan dengan masalah ibadah tertentu, kalau lagi takziah, ini yang butuh bahasan, gitu kan? Karena meletakkan sebuah ibadah atau menghubungkan antara ibadah dengan ibadah yang lain butuh dalil penyambung, gitu kan? Membaca Al-Quran di rumahnya orang yang meninggal, ini pernah nggak Nabi contohkan? Kan gitu. Baca Qurannya mulia, baca surah Yasinnya mulia, berzikirnya la ilaha illallah mulia. Tapi dikerjakan pada saat orang lagi mati, cari dalil dulu, baru Anda kerjakan, gitu kan? Jadi jangan sampai kita mengira kita sudah beribadah tapi ternyata tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam, itu yang saya tahu, gitu kan? Tentu kalau teman-teman yang melakukan ini sudah punya dalil, ya silahkan dikerjakan. Kalau saya pribadi, saya tidak pernah menemukan dalil masalah itu. Yang saya tahu adalah Nabi SAW kalau sedang bertakziah, beliau yang datang membawa makanan, menyabarkan, mendoakan, pulang. Itu yang ada dalam riwayat, gitu kan? Tapi kalau orang datang, baca, kenapa orang banyak-banyak baca Al-Quran, baca zikir? Karena mereka pikir takziah itu untuk si mayit. Kan takziah ini definisinya adalah menghibur dan mengurangi atau menghilangkan sedihnya keluarga mayit. Kalau si mayit, teman-teman sekalian, dari pertama kita mati, dari pertama dia mati sampai kita mati kita doakan. Gak ada hubungannya dengan hari takziah itu. Karena dari pertama dia meninggal, tanpa nunggu malamnya pun kita sudah harus doakan, kita sedekahkan, kita berbuat ibadah untuknya. Seperti itulah. Banyak saudara-saudara kita terjerumus dalam praktek tahlilan. Tahlilan itu menurut mazhab Syafi'i hukumnya adalah makruh dan bid'ah. Dan ini dalam buku Imam Nawawi makanya saya sering tantang, datangkan ulama Syafi'iyah satu saja yang mengatakan tahlilan hukumnya sunnah, datangkan. Tidak ada, ente akan dapati seluruh ulama Syafi'iyah dalam buku-buku fikih mereka mengatakan tahlilan itu hukumnya apa? Bid'ah dan apa? Makruh. Sampai perkataan dari ulama
Syafi'iyah orang Indonesia yang bernama Muhammad Arsyad Al-Banjari dalam kitabnya Sabilul Muhtadin. Dalam kitabnya Sabilul Muhtadin. Saya bacakan ya. Halaman 503. Sabilul Muhtadin ini Muhammad Arsyad Al-Banjari, ulama besar ya, yang kemudian terkenal di Banjarmasin sampai sekarang punya masjid. Ada nama masjid namanya Masjid Sabilul Muhtadin. Dia punya buku kitab fikih. Dia berkata, sunat bagi seisi kampung yang kematian dan seluruh keluarga sekalipun jauh membawa makanan untuk keluarga yang kematian, untuk makanan mereka pada siang hari dan malamnya, atau untuk selama mereka masih dalam keadaan bersedih, hendaklah mereka selalu makan untuk menjaga keadaan kesehatannya. Dia jelaskan sunnahnya kayak apa. Sunnahnya kasih makanan sama mereka, bukan mereka bikin makanan. Sunnahnya keluarga jauh pun membantu mereka. Jadi karena mereka dalam kondisi susah, diberi hiburan dengan berikan makanan, mungkin diberikan bantuan uang. Karena mereka terkena musibah. Orang kena musibah kita hibur dengan beri apa? Makanan. Bukan sebaliknya, mereka kerepotan. Kemudian beliau berkata, makruh lagi bid'ah bagi yang kematian membuat makanan untuk dimakan oleh orang banyak, baik sebelum maupun sesudah mengubur, seperti yang kebiasaan dikerjakan oleh masyarakat. Ini ulama Syafi'iyah ini, orang Indonesia. Dia mengatakan seperti kebiasaan yang dilakukan oleh apa? Masyarakat. Jadi maksud saya, ya, perkara ini perkara yang ma'ruf ya, dalam mazhab Syafi'iyah bahwasanya membuat acara makan-makan setelah kematian hukumnya apa? Bid'ah, makruh. Taib, kalau ada orang terjerumus dalam hal tersebut, melakukan hal tersebut, apakah kita vonis dia sebagai ahlul bid'ah? Jawabannya tidak. Dia kalau cuma gara-gara kesalahan ini, tidak bisa kita keluarkan dia dari firqah najiyah, paham? Karena ini bukan masalah akidah, bukan masalah usuluddin, bukan masalah kaidah kuliah. Tapi dia salah dalam satu perkara fikih misalnya. Karena ini bid'ah amaliyah. Ya. Bagaimana menyikapi apabila ada keluarga yang menyelenggarakan acara tahlilan? Kalau misalnya menyumbangkan ustadz di saat hari kematian, kemudian besarnya uang tersebut digunakan untuk tahlilan. Ahibati fillah, ketahuilah bahwa tetangga kita, saudara kita yang muslim, yang ditinggal mati oleh keluarga, mereka punya hak yang harus kita tunaikan. Yang pertama, kita ikut merawat jenazah. Engkau datang merawat jenazah, apalagi keluarga. Engkau ikut mensolati, engkau ikut menguburkan, kemudian engkau kirimkan makanan kepada mereka. Mereka sedang bersedih, jemaah. Subhanallah, ana merasakan sendiri, jemaah. Ketika ana tinggal mati oleh ibu rahimahullah, di sore hari itu jenazah ibu dibawa ke rumah. Semua kakak beradik sibuk ya ngurusin ibu. Mau isya itu, ana lapar sekali. Karena satu hari itu sudah nggak terlalu mikirin makan. Lapar sekali. Ana ngomong, sampai ana ke dapur ya, tak ada makanan. Ana lihat, oh ada ayam. Ana ambil paha ayam itu, ana makan. Ana mikir, kalau ana lapar, gimana sama saudara-saudara ana? Gimana sama anak-anak ana? Gimana sama ponaan-ponaan ana? Subhanallah, 1400 tahun yang lalu Rasulullah SAW mengatakan, isna'u li ali Ja'far ta'am faqad atahum ma yushghiluhu. Bikinkan makanan buat keluarga Ja'far, bikinkan makanan kalian. Mereka kedatangan sesuatu yang membuat mereka sudah tersibukkan, nggak mikirin makan, nggak mikirin masak, padahal perutnya lapar. Maka kita diperintahkan untuk membantu keluarga kita. Akhirnya ana beli makanan online ya. Ketika datang itu makanan, semua pada makan, lapar mereka. Maka tugas kita ketika saudara kita meninggal dunia, kirimkan makanan kepada mereka. Kalau mungkin makan takut terlalu banyak, kita kasih uang, ya sudah, kita niatkan untuk membantu mereka, membeli makanan untuk kehidupan mereka. Ketika mereka gunakan untuk yang lainnya, yaitu urusan mereka. Tapi tadi, tolong kirimkan makanan. Perhatikan tetangga kita. Dia punya hak yang kadang-kala kita ketika belajar sunnah, akhirnya kita nggak tahu dengan sunnah-sunnah ketika saudara kita ditinggal mati. Oke, acara tersebut kita tidak sepakat sama mereka,
Karena memang Nabi SAW tidak mencontohkannya. Tapi tetap hak-hak tetangga, hak-hak saudara kita diperhatikan. Sehingga tetangga kita tahu, oh ini fulan gak ikut acara kita, tapi dia peduli sama kita. Itu yang banyak terjadi di masyarakat. Kita akhirnya gak peduli sama mereka. Barakallahu fiik. Dan doakan mereka ketika antum kirimkan makanan, minta maaf ya, Anda mungkin gak bisa ikut acara ini, tapi Anda tetap mendoakan yang meninggal dunia. Di situ ada keutamaan bela sungkawa kepada mereka. Audio Jungle. Terima kasih. Yang pertama masalah tahlilan. Ini yang dimaksud tahlilan itu makanannya, bukan bacaannya, bukan ihda usawabnya kan ya. Kan yang 7 hari itu yang dibicarakan di dalam kitab-kitab fikih itu memang hukumnya makruh. Makruhnya itu mengapa? Karena yang sunnah itu adalah tetangga memberikan makan kepada keluarga duka cita. Berdasarkan hadis isna'u li ali Ja'far tu'aman fa innahu qad atahum ma syaghalahum. Buatkan makanan untuk keluarga Ja'far karena mereka sedang berduka cita. Jadi yang sunnah tetangga memberikan makan untuk keluarga duka cita. Karenanya kalau dibalik keluarga duka cita membuat makan untuk tetangga maka hukumnya makruh. Audio Jungle.